Halo, kali ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Sebelum ke nilai mutlak, kita ingat kembali mengenai persamaan linear satu variabel. Seperti apa sih? Ini variabel itu seperti yang X, Y, Z, A, atau bisa juga menggunakan simbol misalnya kotak gitu ya. Tapi yang biasanya kita pakai ini yang X, Y, Z yang huruf gitu ya. Contohnya apa sih persamaan linear satu variabel ini? Contohnya seperti X ditambah 2 sama dengan 5 misalnya. Berarti berapa yang ditambah 2 hasilnya 5? Berarti si X ini hasilnya adalah 3. Terus yang seperti apa lagi? Misalnya ada lagi 2X dikurangi 1 misalnya sama dengan 6. Berarti berapa yang dikurangi 1 hasilnya 6? Berarti 7 kan? Berarti si 2X ini harus sama dengan 7. Berarti X 7 per 2. Gitu. Biasanya apa yang dicari dari persamaan linear ini? Yang biasanya dicari dari persamaan linear ini biasanya mengenai nilai si X, nilai variabelnya, nilai X atau nilai variabel, atau himpunan penyelesaian dari persamaannya. Nah, ini yang akan kita cari dari persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita ke nilai mutlaknya. Contohnya dulu ya. Simbol dari nilai mutlak ini apa? Simbolnya itu adalah 2 garis lurus. Jadi misalnya ini mutlak 9, mutlak negatif 10, mutlak 0 gitu. Jadi ciri-ciri atau simbolnya itu ada garis lurusnya ini. Sekarang contohnya misalnya negatif 9. Berapa nilai hasilnya? Mutlak dari negatif 9 hasilnya 9. Mutlak dari negatif 1 hasilnya 1. Nah, mutlak dari 0 hasilnya 0. Mutlak dari 10 hasilnya 10. Mutlak dari 100 hasilnya. Dilihat dari sini, lihat. Hasilnya itu gak ada yang negatif ya. Walaupun misalnya yang dalam mutlaknya ini negatif gitu. Berarti apa? Berarti hasil dari si mutlaknya ini selalu positif atau 0 gitu ya. Jadi gimana sih sekarang kita mendapatkan negatif ini jadi positif? Dihilangin aja Bu negatifnya gitu ya. Prosesnya bukan dihilangkan, tapi kita kalikan si yang dalam kurung ini, misalnya ini kotak gitu ya. Kalau si kotaknya ini negatif, berarti biar jadi positif harus dikalikan. Si kotaknya ini harus dikalikan negatif 1 gitu. Atau misalnya bisa aja ditulis sama dengan ini, sama dengan negatif kotak. Ini kalau apa? Kalau si kotak kurang dari 0 atau bilangan negatif. Kalau si kotaknya ini bilangan positif gitu kan ya nih. Bilangan positif atau 0. Berarti apa? Ya udah, hasil dari mutlaknya ini si kotaknya aja langsung gitu ya. Kalau si kotaknya 0 atau positif gitu. Nah, sekarang untuk penulisan definisinya yang lebih rapih gitu ya. Gimana sih? Nah, mutlak kotak. Mutlak kotak ini ada 2 definisi. Kalau dia bisa jadi kotaknya aja kalau dia positif atau 0 gitu ya. Dan dia bisa jadi negatif dari kotak
kalau si kotaknya negatif gitu. Kalau si kotaknya negatif. Begitu, sehingga hasil dari nilai mutlak seperti yang tadi dibilang akan selalu positif atau 0. Akan selalu positif atau 0 ini. Atau 0 gitu ya. Jadi apa? Karena hasil dari nilai mutlak tidak ada yang bernilai negatif gitu ya. Karena tidak ada yang bernilai negatif, maka konsep nilai mutlak berkaitan jarak atau selisih. Karena jarak atau selisih itu tidak ada yang negatif gitu ya. Tidak ada yang negatif. Misalnya apa? Misalnya jarak dari bilangan negatif 10 ke 9 adalah jaraknya berapa? 19. Bukan negatif 10 ditambah 9 gitu kan ya. Tapi biasanya apa? Ini berkaitan dengan selisih. Kalau selisih itu apa? Bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Berarti 9 dikurangi 10. 9 ditambah 10 gitu kan ya. Jadi 19. Selisih juga segini. Dan apa nih? Ada data yang berdistribusi normal, memiliki jarak yang sama dari nilai rata-rata ke nilai terkecil atau nilai terbesarnya. Kayak gimana ini? Berarti kalau data berdistribusi normal itu, ini misalnya bentuknya itu sama. Ini data terkecil, data terbesar. Jarak dari, ini rata-rata nih, ini rata-ratanya. Ini rata-rata, ini dia jarak ke sini sama dengan jarak ke sini. Ini nilai terkecil dan ini nilai terkecil dan ini nilai terbesar akan sama. Begitu. Ya, kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Langsung saja kita ke contoh-contoh kasusnya. Kasus yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Mutlak X sama dengan 9. Berarti kita cari X-nya ini berapa biar hasilnya 9 gitu ya. Secara definisi, tadi ada 2. Kalau mutlak X berarti dia bisa jadi sama dengan 9 kalau misalnya si X-nya 9. Berarti kalau ini si X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Jadi kalau misalnya X-nya positif, dia 9. Sekarang kalau misalnya X-nya negatif, nih X-nya kurang dari 0 berapa sih? Berarti negatif X sama dengan 9. Maka X sama dengan negatif 9. Jadi kalau si X-nya kurang dari 0, berarti dia negatif 9. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Dia bisa negatif 9 dan dia bisa 9. Begitu. Lanjut ke kasus yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Tadi mah cuma X aja, sekarang ada X dikurangi 5 sama dengan 10. Gitu. Secara definisi. Nah, kita iniin dulu kotaknya. Di sini apa? Kan biasanya asalnya kotaknya X-nya aja tadi untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua ini kotaknya X dikurang 5. Secara definisi dia berarti bisa kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya si kotaknya lebih besar dari sama dengan 0. Berarti kotak sama dengan ini kan X kurang 5. Lanjut, berarti si X ini syaratnya harus lebih besar dari sama dengan 5. Setelah ini udah gini, belum selesai. Berarti kan si X-nya ini harus yang positif yang diambil. Berarti kita masukkan ke sini nih, ke persamaan ini. Berarti kita ambil yang ini. Berarti buka mutlaknya, dia ambil yang positifnya, karena ini yang positif kan ya, berarti X tambah 5, X kurang 5 sama dengan 10. Berarti berapa? X sama dengan 15.
Nah, lihat syaratnya di sini X-nya harus lebih besar sama dengan 5. X sama dengan 15, lebih dari 5 nggak? Ya, berarti ini memenuhi. Berarti ini memenuhi gitu. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Terus selanjutnya untuk yang negatif, berarti si X kurang 5 kurang dari X kurang 5 kurang dari 0. Berarti X harus syaratnya X kurang dari 5. Untuk yang ini berarti tadi kalau yang ini positif kan ya, berarti sekarang ini negatifnya. Berarti negatif X min 5 sama dengan 10. Berarti berapa? Ini bisa ke sini jadi negatif 10 kan ya. Ini dipindah plus 5. Jadi hasilnya X kurang dari 5. Bener nggak itu bisa jadi penyelesaiannya? X min 5, X negatif 5, dia kurang dari 5 nggak? Iya, berarti dia memenuhi juga. Jadi nilai yang memenuhi persamaan adalah negatif 5 dan 15. Ini menggunakan cara definisi. Sekarang misalnya mau pakai cara pengkuadratan. Nah, berdasarkan sifat 2, tadi sifat 2 itu yang mana? Sifat 2 itu yang mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Jadi ini apa? Mutlak X kurang 5 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat. Berarti ini sama aja mutlak. Berarti hasilnya segini, itu kan dari mana ini? X kuadrat 2X dikali negatif 5, negatif 10X tambah negatif 5 dikuadratkan 25, 100. Ini dipindah ruas gitu kan ya. Pindah ruas negatif 100, jadi negatif 75. Difaktorkan. Jadi X dikurangi 15, X tambah 15 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mengingat kalau misalnya A kali B sama dengan 0, gitu kan ya. Berarti apa yang menyebabkan 0-nya? Kan kalau misalnya sama dengan 0, perkalian yang hasilnya 0 itu apa? Perkalian yang dikalikan 0 kan? Berarti apa? Ini bisa jadi yang 0-nya itu yang A gitu kan ya. Yang 0-nya itu yang A atau yang 0-nya yang B. Nah, kita pakai konsep ini gitu kan ya. Berarti ini apa? X dikurang 15 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Ya sudah, ini di ke kanan, ruas kanan X sama dengan 15 atau X negatif 5. Jadi nilai yang memenuhi persamaan adalah negatif 5 dan 15. Atau untuk penulisan himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini, memakai simbol himpunan gitu ya. Lanjut ke kasus nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini X dikurang 2, mutlak X dikurang 2 sama dengan 3X. Sekarang bedanya apa? Nah, di ruas kanannya nih, hasil dari mutlaknya ini ada X-nya gitu ya. Secara definisi kayak yang tadi, berarti nah di sini diingatkan lagi, berarti si kotaknya itu yang dalam mutlaknya itu X min 2 gitu ya, X dikurang 2. Berarti apa? Ini untuk yang pertama dulu. Kalau misalnya si kotaknya, si X min 2-nya lebih besar dari 0. Berarti syaratnya X lebih besar sama dengan 2. Nah, belum beres. Ini baru syaratnya. Berarti ini kalau ini positif, berarti ini simbol mutlaknya hilangkan. Jadi positif gitu ya. X dikurang 2 sama dengan 3X. Kita pindah-pindahkan. Berarti ini X pindah ke sini jadi 2X sama dengan negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 1. Kita lihat lagi nih.
Negatif 1 dengan syaratnya. Sudah benar belum? X-nya negatif 1. X-nya negatif 1. Syaratnya X lebih besar dari 2. X negatif 1 lebih besar dari lebih besar dari 2 nggak? Oh, enggak, si negatif 1 mah kurang dari 2 gitu ya. Berarti ini penyelesaiannya bukan. Ini bukan penyelesaiannya gitu ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, kalau misalnya si kotaknya negatif nih, si X-2-nya negatif, berarti syaratnya X kurang dari 2. Lanjut, ini si persamaan ininya berarti si kotaknya negatif, berarti kan ya. Ini si negatif X dipindahkan jadi 4X. Ini negatif kali negatif jadi 2 gitu ya. Berarti X sama dengan setengah. Nah, setengah ini benar nggak? Masuk ke syarat nggak? Masuk ke syarat nggak dia? Syarat nggak? Setengah kurang dari 2, betul? Betul gitu ya. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Begitu. Kalau misalnya nggak pakai syarat juga, misalnya masukkan si negatifnya ke negatif satunya ke persamaan. Jadi dia 3 kali negatif 1, negatif 3. Ada nggak nilai mutlak yang hasilnya negatif? Nggak ada. Berarti bukan juga penyelesaian. Begitu ya. Nah, sekarang untuk cara pengkuadratannya seperti ini. Sama saja. Sekarang lanjut ke kasus keempat. Kasus keempat itu sekarang gimana? Kasus keempat itu sekarang 2 ruas ini ada mutlaknya. Gimana nih gitu ya. So, coba sekarang kita misalkan jabarkan dulu ya. Kalau misalkan ini si kotak yang ini gitu ya. Kotak ini bisa aja dia positif kan ya. Bisa aja dia negatif juga. Misalnya ini bukan kotak lagi karena kotak kan yang X-1. Misalnya di sini apa ya? Bulat gitu ya. Bulatnya sama satunya gitu ya masuk. Dia bisa juga positif, dia bisa juga negatif gitu. Sekarang kita coba jabarkan. Kalau misalnya dipasangkan ya si kotak ini positif, misalnya dari yang pertama kotaknya positif terus si bulatnya juga positif gitu. Oh, nanti kita dapat hasilnya gitu ya. Terus dari yang kedua misalnya ini si kotaknya positif nih. Si bulatnya nih bukan yang positif tapi yang negatif gitu ya. Hasilnya sama kayak yang satu nggak? Oh, beda. Berarti dia bisa juga kemungkinan yang satu, kemungkinan yang 2 gitu ya. Sekarang yang ketiga. Misalnya tadi udah habis ya, ini ke sini udah habis. Sekarang yang negatif ke positif. Kalau berarti si kotaknya negatif sama si bulatnya positif. Nah, kalau kayak gini sama aja nggak? Beda nggak hasilnya sama 1 sama 2? Sama 1 beda, sama 2 sama. Nanti kan bisa jadi dia kotak sama dengan negatif bulat juga, negatif lingkaran juga gitu ya. Berarti ini hasilnya sama kayak yang 2. Sekarang yang keempat nih, berarti nggak usah lagi yang 3 gitu ya. Kita cukup aja yang 2. Sekarang yang keempat, negatif sama negatif gitu. Berarti negatif kotak sama negatif lingkaran bulat. Sama nggak nilainya sama yang pertama? Oh, bisa negatif sama negatif gitu ya. Bisa dikalikan negatif 1 misalnya.
Berarti dia bisa jadi kotak sama dengan lingkaran juga. Sama nih gitu. Berarti ya udah 3 sama 4 nggak usah. Cukup 1 dan 2 gitu ya. Cukup kotak sama dengan bundar lingkaran gitu. Nah, sekarang coba 1 dia kotak sama dengan lingkaran gitu ya. Yang kedua kotak sama dengan negatif lingkaran gitu ya. Sudah, kita lanjutkan. Berarti ini yang pertama. Untuk si kotak sama dengan lingkaran, berarti kotaknya x kurang 1 sama dengan 2x tambah 1. X sama dengan negatif 2. Sekarang diuji nih, x sama dengan negatif 2. Masuk ke sini nggak? Kalau ini memenuhi nggak? Jadi benar nggak? Negatif 2, x negatif 2, negatif 2 dikurangi 1, negatif 3, jadi dimutlakin jadi 3, gitu kan ya? Ini juga di 3 nggak? 2 dikali negatif 2, berarti negatif 4, negatif 4 ditambah 1, berarti negatif 3. Negatif 3 dimutlakkan, jadi 3, oh berarti memenuhi, berarti si x sama dengan negatif 2 memenuhi, gitu ya? Himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang yang kedua nih, yang si kotak sama dengan negatif lingkaran. X sama dengan 1, x dikurangi 1 sama dengan negatifnya. Negatif si lingkaran, 2x tambah 1. Berarti ini gini, x sama dengan 0. Begitu ya. Sekarang kita masukkan lagi, kita substitusi ke sini. Kita ke substitusi, benar nggak? 0, berarti dia mutlak negatif 1 sama dengan mutlak 1. Benar nggak? 1 sama dengan 1. Oh benar, berarti ini memenuhi juga. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 2 dan 0 gitu. Sekarang lanjut ke kasus yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Sekarang kalau misalnya bentuknya seperti ini nih, gitu ya. Mutlaknya lebih dari 1 dan bukan di beda ruas gitu ya. Bisa beda ruas tapi ini ada konstantanya juga gitu ya. Jadi beda sama dengan beda dengan kasus yang 4 tadi. Nah, sekarang gimana nih kalau yang ini? Nah, kita lihat nih di sini kita akan dapat dari yang si kotak, misalnya si kotak ini kita punya si x lebih besar dari negatif 5 gitu ya. Kalau yang kotaknya ini lebih besar dari 0 gitu ya. Ini yang positifnya gitu. Sekarang kita punya yang negatifnya. Yang apa? Yang si x kurang dari 5 gitu ya. Ini itu positif untuk si kotak. Ini negatif untuk si kotaknya gitu ya. Nah, sekarang untuk yang kedua gimana? Untuk yang kedua juga sama. Misalnya untuk yang si segitiga gitu ya. Si segitiga dia akan punya x lebih besar dari sama dengan 2 gitu. Kalau dia ini si ininya, si siapa? Segitiganya positif. Positif segitiga gitu ya. Dan dia dapat x kurang dari 2 kalau si segitiganya negatif. Nah, sekarang gimana caranya? Apakah sama kayak yang kasus 4? Berbeda lagi. Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. Kan ini ada 2 bilangan ya. Ada bilangan negatif 5 dan 2. Berarti kita simpan negatif 5 dan 2 di garis bilangan ini gitu ya. Ini garis bilangan negatif 5 dan 2. Nah, ada 3 daerah nih. Ada 3 daerah. Ada daerah yang kurang dari sini, ada yang di antaranya, dan ada yang lebih darinya gitu ya. Nah, daerah yang misalnya kita namakan ini daerah yang pertama gitu ya. Ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga gitu. Nah, daerah pertama ini gimana nih? Yang ke sini.
sorry, ini jangan di sini. Kalau misalnya kesini nih, gitu ya, berarti daerah yang ke 1 itu yang kurang dari negatif 5 dan kurang dari 2, gitu ya. Nah, sekarang daerah yang kedua nih apa? Di antara ini, dia bakal kurang dari 5 nggak? Negatif 5 nggak? Enggak, dia lebih dari negatif 5 dan kurang dari 2. Dan daerah ketiga ini lebih dari 2 sama negatif 5 kan ya. Nah, sekarang apa? Kita udah dapet nih si syaratnya. Nih, lihat aja kalau misalnya X-nya kurang dari negatif 5, berarti si kotaknya apa? Si kotaknya itu apa? Negatif gitu ya. Kalau si X-nya kurang dari 2, segitiganya itu juga negatif. Berarti gimana? Oh, jadi gini. Masukin ke persamaan. Jadi tanda mutlaknya diganti dengan ini negatif, ini juga negatif segitiganya. Ini dijabarkan, ini kan jadi negatif sama negatif, jadi positif gitu ya. Ininya tetap X dikurangi 2. Lanjut. Nah, ini kenapa nih? Oh, ini nanti hilang nih. Nanti jadi 0, gitu ya. Nanti tinggal negatif 5 dikurangi 2. Jadi negatif 7 sama dengan 1. Benar nggak negatif 7 sama dengan 1? Oh, beda, udah jelas. Bilangan negatif 7 bukan sama dengan 1 gitu ya. Bukan sama dengan 1. Maka apa? Untuk daerah ini dia tidak ada solusinya. Jadi HP daerah 1 sama dengan himpunan kosong. Sekarang ke daerah 2. Daerah 2 nih. Dia si X-nya lebih besar dari negatif 5. Ini berarti dia kotaknya positif gitu ya. Untuk segitiganya kurang dari 2. Oh, dia masih negatif segitiga. Jadi seperti ini. Tambah 2X. Oh, HP-nya berarti HP untuk daerah 2 dia negatif 1. Bener nggak negatif 1 gitu ya? Negatif 1 ini ada di antara negatif 5 dan 2 nggak? Ada, berarti dia ini negatif 1 ini ada di antara sini nggak? Ada, berarti oh iya dia himpunan penyelesaiannya gitu ya. Sekarang yang daerah 3 nih. Si X-nya lebih besar berarti ambil yang positif ya. Ini juga ambil yang positifnya. Jadi seperti ini. Negatif sama negatif jadi positif gitu ya. Berarti X tambah 5 dikurangi ini juga jadi 0 gitu. Jadi tinggal 7 sama dengan 1. Bener nggak? Enggak. Gitu. Berarti untuk daerah 3 dia tidak ada solusinya. Jadi untuk himpunan penyelesaian dari persamaan ini tuh apa? Oh, gabungan dari yang 1, 2, dan 3. Karena ini himpunan kosong di sini yang ada ini aja yang kedua, berarti dia himpunan penyelesaiannya negatif 1. Begitu. Nah, selanjutnya kerjakan latihan 1 di UKBM gitu ya, yang soal-soal di UKBM. Pilih satu soal aja antara nomor 1 atau 2 sama antara nomor 3, 4, 5 pilih satu soal aja dan nomor 6 sampai 8 wajib dikerjakan. Jadi yang wajib dikumpulkan ada 5 soal. Dikumpul